Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 7 anggota. 1. Aisyar Dina, 2. Dika Purnomo Aji, 3. Farah Fadilah, 4. Meladi Fajuan, 5. Nela Yulian, 6. Saskia Novi, dan 7. Saya sendiri Suci Wulan. Di sini saya sebagai narator dan teman-teman saya, Dina sebagai perawat, Farah sebagai ibu, Dika sebagai suami, dan juga editor. Suci, saya sendiri sebagai narator. Teman-teman saya yang lain bertugas menyusun naskah skenario. Berikut namanya Nela, Saskia, dan juga Mela. Video ini berisi role play tentang persiapan pasien operasi yang akan melahirkan atau bisa disebut dengan operasi sesar. Baiklah, langsung saja kita saksikan video role play tentang mempersiapkan pasien operasi sesar. Pada suatu hari, ada seorang perempuan yang bernama Bu Farah mempunyai seorang anak yang bernama Zahra. Zahra adalah calon seorang mama muda yang berusia 23 tahun yang sedang ditinggal suaminya kerja di luar kota. Usia kandungannya telah mencapai 9 bulan. Suatu hari, pada suatu siang, Ibu Farah menelpon Zahra dan saling bertanya kabar. Tiba-tiba Zahra merasakan nyeri perut dan ditandai seperti orang yang ingin melahirkan. Sudah lama nih aku nggak nelfon anakku, nelfon anakku dulu. Halo, assalamualaikum nak. Gimana kabarmu? Waalaikumsalam, baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, ibu juga baik. Oh iya, gimana kabar ini? Kandunganmu gimana? Alhamdulillah saya dan bayinya sehat Bu. Suamimu masih di luar kota? Masih Bu, saya di rumah sendirian. Oh iya nak, itu kapan kamu kira-kira bisa melahirkan? Kapan kira-kira kamu melahirkan? Biar bisa ibu temenin. Perkiraan dari dokter kira-kira tanggal 15 Mei Bu. Kira-kira suamimu kapan bisa pulang? Kayaknya belum Bu, karena kerjaan di luar kota itu masih banyak sekali. Kalau misalkan di waktu itu belum bisa pulang, nanti H1 minggu ibu bakal pemakaman belum? Aduh, perutku kayaknya sakit sekali Bu. Kamu kenapa nak? Zara? Yaudah, tunggu sebentar. Iya, ibu mau ke situ. Oke. Akhirnya percakapan telepon selesai dan Bu Farah segera menuju ke rumah Zahra. Setelah sampai ke rumah Zahra, ternyata Zahra sudah lemas dan kesakitan. Bu Farah langsung membawa Zahra ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dari ruangan dan memberitahu Bu Farah bahwa Zahra harus segera dioperasi karena kondisi tali pusar bayi yang masuk melalui serviks, sehingga bayi harus segera dilahirkan karena tali tersebut merupakan satu-satunya suplai oksigen bagi bayi tersebut. Oleh karena itu, harus mendapat persetujuan dari keluarganya, terutama suaminya. Kemudian Bu Farah segera menelpon menantunya yang bernama Dika. Ibu Farah langsung menutup teleponnya dan menandatangani surat pernyataan operasi. Lalu seorang perawat pun datang untuk menyiapkan Farah yang akan dibawa ke ruang operasi. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aisyar Dina. Saya bisa dipanggil perawat Dina atau suster Dina. Di sini saya akan menemani ibu dan mengantar ibu sampai ruang operasi. Terima kasih. Apakah saya diperbolehkan untuk menensi tangan ibu Ya, yang sebelah silakan. kiri? Baik, Bu. Nah, saya pasangkan ya, Bu. Nah, saya mulai ya, Bu.
Bagaimana perasaan ibu untuk melakukan operasi sesar nanti sore? Ya, saya takut sekali, Sus. Gitu. Ibu tetap semangat ya Bu, bersabar, banyak-banyak berdoa. Semoga lancar untuk menghadapi operasinya nanti sore. Amin, 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 amin. Untuk sekarang, Ibu bisa memperbanyak sholawat, baca Al-Quran, agar Ibu bisa merasa lebih tenang untuk menghadapi operasi sesar. Ibu di sini diantar oleh siapa, Bu? Kebetulan diantar sama ibu saya. Oh iya. Suami saya belum pulang. Oh iya, mungkin sekarang Ibu harus tetap bersabar. Mungkin dari sana suami Ibu akan mendoakan Ibu agar Ibu dilancarkan. Amin, amin, amin. Untuk tensinya Ibu 120/80 ya Bu, normal. Boleh saya lepaskan? Oke Bu. Ketika ditinggal oleh perawat, ternyata Zahra mendapat telepon dari suaminya, yaitu Dika. Ketika bercengkrama dengan suaminya, Zahra tidak memperhatikan waktu, sehingga pada saat perawat masuk, dia tidak tahu. Dulu ya Mas, teleponnya saya tutup dulu. Udah ada perawat yang mau mengantar saya di ruang operasi. Doain saya ya, semoga operasinya lancar dan selamat semuanya. Assalamualaikum. Wah, Ibu habis ditelepon suaminya ya Bu. Iya. Perasaannya Ibu seperti apa sekarang? Alhamdulillah lebih tenang. Baik Bu, semoga Ibu dilancarkan ya Bu. Amin, Nanti amin, dalam amin. melakukan operasinya. Oh iya Bu, ini baju untuk operasinya. Iya. Silakan Ibu ganti baju, kemudian Iya. nanti saya antarkan ke ruang operasi. Iya, terima kasih suster. Iya, baik Bu. Sebelum masuk ke ruang operasi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan ibu dan bayinya, juga pada tim medis agar dilancarkan dalam tugasnya. Saya akan bimbing Ibu, mari angkat kedua tangannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkal. Amin. Operasi, Zahra menggenggam tangan Bu Farah sembari menangis. Ia mengingat begitu besar perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anaknya. Tidak memikirkan seberapa besar sakit yang dia rasakan untuk melihat anaknya datanglah ke dunia. Zahra kemudian meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia perbuat kepada ibunya. Bu Farah tidak dapat membendung air matanya dan mempererat penggenggaman tangannya pada tangan Zahra. Keduanya tidak henti-hentinya mengucapkan istighfar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari roleplay tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Seorang perawat yang hadir kepada pasien secara body, mind, soul memberi ketenangan kepada pasien untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping support dari keluarganya. 2. Kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Dengan besarnya jasa orang tua, terutama ibu, dalam mengandung, melahirkan, dan mendidik anak-anaknya, agar nantinya dapat menjadi orang yang sukses. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang tua begitu mulia. Hendaklah seorang anak selalu memberikan baktinya dan menjaga perasaan kedua orang tuanya. Sekian roleplay dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll try so hard to fade away, but something's forcing me to stay. It'd be easier for me